warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang firasat. Diangkat dari tulisan Mas Majid. Untuk teman-teman yang mau membaca tweetnya sudah ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Halo sahabat pemburu cerita horor. Kali ini saya akan bercerita tentang beberapa orang pemuda yang penasaran dengan mitos membakar ikan seluang, di mana itu adalah sebuah larangan atau pantangan yang jangan sampai dilanggar. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Langsung saja yuk masuk ke ceritanya. Di hari itu, Andre yang sedari tadi lagi sibuk mengotak-ngatik mesin motor bebek jadul kesayangannya, tiba-tiba dikejutkan oleh suara yang tak asing sedang menyapanya. "Woi, motor terus yang diperhatikan, nikah kapan?" Hahaha. Kamu man, ngagetin saja. Ini loh istriku, namanya Susan. Tumben siang-siang datang, ada angin apa nih? Sambung Andre. Jadi gini Dre, aku cuma mau mastiin aja, kalau malam minggu jadikan kita melakukannya, sahut Rahman. Wah, masalah itu ya. Sepertinya aku tidak jadi ikut man, karena semenjak kita survei ke pinggir hutan kemarin, pada malam harinya aku langsung mendapatkan mimpi yang sangat buruk man, jawab Andre. Alah, dasar penakut, sama mimpi aja sudah ciut. Nanti malam, bila kamu dimimpikan lagi, suruh saja dia datangin aku Andre, biar aku makan setannya, hahaha, sahut Rahman dengan sopral. Terserahlah, kalian saja yang berangkat ke sana, aku tidak ikut man. Perasaanku sudah tidak enak, apalagi kita ke sana sengaja mau menantang. Enggak lah, aku enggak ikut, jawab Andre. Kalau kamu tidak ikut, gimana kami tahu jalan masuk hutan, Dre? Sahut Rahman. Si Adit tuh tahu jalan masuknya, tapi saranku, mendingan tidak usah masuk lah man, bahaya. Aku yakin mimpiku itu adalah sebuah pertanda kalau kita jangan sampai masuk ke dalam hutan itu. Apalagi dengan tujuan menantang, jawab Andre serius. Ya sudah, kalau kamu tidak ikut deh. Nanti saat malam minggu sebelum masuk hutan kami akan datang ke sini lagi. Siapa tahu kamu berubah pikiran, balas Andre sembari bercanda. Oke lah Andre, kalau begitu aku balik dulu ya. Dan sampai jumpa malam minggu. Hehe. Bye Susan, sahut Rahman sambil melambaikan tangan ke arah motor tua milik Andre. Jadi, sebelumnya, keempat orang ini ingin melakukan pembuktian terlarang dengan berencana untuk membakar ikan seluang di tengah hutan desa mereka pada tengah malam minggu. Mereka pun sempat survei ke pinggiran hutan itu untuk sekedar melihat-lihat dan merencanakan segala sesuatunya. Hingga pada akhirnya, mereka pun sepakat untuk melakukan itu pada malam minggu. Namun ketika malam semenjak dari pinggiran hutan tersebut, si Andre mendapat teror berupa mimpi buruk. Di dalam mimpi si Andre melihat sesosok raksasa dengan mata merah menyala yang sedang mengintai mereka dari balik pepohonan saat mereka sedang melakukan survei di hari itu. Mimpi itu pun berulang hingga 3 kali, namun di mimpi yang ketiga, Andre melihat sosok itu mencekram leher teman-temannya hingga tewas. Hingga kemudian, sosok pun langsung memakan satu persatu kepala dan tubuh dari teman-temannya tersebut. Tidak terasa malam minggu pun tiba. Jadi pada saat itu, ada Rahman, Adit, dan Roshid. Mereka bertiga berkumpul di rumah Rahman yang kala itu sedang mempersiapkan ikan-ikan seluang yang akan mereka bakar nantinya saat berada di dalam hutan. Setelah semuanya selesai dipersiapkan, mereka pun mulai berjalan menggunakan motor untuk menuju rumahnya Andre, yang kali saja si Andre mau ikut di malam itu. Setibanya mereka di rumah Andre, Andre, panggil Rahman yang terlihat sangat bersemangat pada waktu itu. Pintu pun dibuka, dan si Rahman, mari sini masuk nak. Sambil menunggu Andre yang baru saja berangkat untuk menjemput eyangnya di sebelah, ucap ibunya Andre sembari mempersilahkan mereka masuk. Terima kasih tante, di sini saja. Kami cuma iseng mau ngajak si Andre untuk mencari ikan. Ini aku udah bawa embernya tan,
sahut Rahman dengan memperlihatkan ember yang berisi puluhan ekor ikan seluang. Mau cari ikan kemana kalian, Nak Rahman? Ini loh, sudah hampir pukul 11 malam, sahut Ibu Andre sembari mengerutkan dahinya. Ke sungai tepi hutan, Tante. Ya iseng-iseng saja, siapa tahu dapat ikan gede. Oh ya, nanti jika Andre pulang, tolong sampaikan kalau kami datang mencarinya ya Tante, jawab Rahman sembari berpamitan. Mereka pun langsung beranjak menuju hutan itu hingga 2 hari kemudian, tepatnya pada sekitar pukul 10 malam. Oh ya Andre, lupa. Malam minggu saat kamu jemput Eyang kemarin ada Rahman, Adit sama siapa itu yang gondrong? Roshid, potong Andre. Iya si Roshid, mereka datang ke sini pukul 11 malam ingin mengajak kamu mencari ikan, ucap Ibu Andre. Apa Bu? Apa mereka membawa ember yang berisi ikan Bu? Jawab Andre sedikit kaget. Iya, kemarin Ibu lihat Rahman menenteng ember yang sepertinya berisi beberapa ikan, tapi Ibu tidak tahu ikan apa yang ada di dalam ember itu, sahut Ibu Andre. Gawat, jawab Andre sambil beranjak menuju motor tuanya. Mau kemana kamu, Andre? Ucap Ibu Andre. Andre pun tidak menjawab pertanyaan ibunya tersebut dan langsung memacu motornya dengan sedikit kencang. Dit, Adit. Cari siapa, Dek? Nyari Adit, Tante. Oh, rumah sedang kosong, Dek. Kalau mau, kamu bisa mendatangi orang tuanya Adit di ladang, karena sepertinya mereka sedang berada di sana, ucap tetangga Adit. Baiklah, terima kasih Tante, sahut Andre. Adit pun langsung menuju ladang dengan memacu motor tuanya dengan cukup kencang, hingga sesampainya di sana. Pak, Adit di mana Pak? Tanya Andre sambil berlari menuju bapaknya Adit. Adit sudah tidak pulang selama 2 hari, Andre. Kemarin malam saat malam minggu dia pamit, katanya mau cari ikan bersama Rahman dan Roshid. Setelah bapak datangi rumah kedua temannya itu, ternyata mereka bertiga tidak ada yang pulang semenjak malam minggu itu. Di mana ya mereka? Sahut bapaknya Adit sembari mempertanyakan. Oh begitu ya Om, baiklah saya akan mencari mereka Om, jawab Andre sambil mencoba menyembunyikan kepanikannya. Cari kemana Andre? Memang kamu tahu di mana mereka? Sahut bapaknya Adit. Ke desa sebelah Om, karena tempo hari kami ada janji untuk datang ke desa sebelah untuk ikut perlombaan sepak bola antar desa dan rencananya memang akan menginap di sana untuk beberapa hari, sahut Andre sambil berusaha untuk tersenyum. Oh, mungkin setelah cari ikan di malam minggu kemarin mereka langsung berangkat ke sana ya. Tapi kok mereka tidak membawa baju ganti, Andre? Sahut bapaknya Adit. Malam minggu saat saya menjemput Eyang, mereka datang ke rumah saya untuk meminjam beberapa lembar baju olahraga milik saya, Om. Mungkin setelah itu mereka langsung beranjak ke desa sebelah, jawab Andre meyakinkan bapaknya Adit. Baiklah, saya pamit menyusul mereka dulu, Om, sambung Andre. Di sini Andre terpaksa berbohong karena tidak ingin melihat orang tuanya Adit yang hampir renta itu menjadi syok dan panik saat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Benar saja, Andre pun langsung beranjak ke desa sebelah. Namun kedatangannya ke sana tidak lain hanya untuk menjemput Pak Ilham yang terkenal punya kelebihan untuk menghadapi makhluk halus. Sesampainya di sana, Andre pun langsung menceritakan apa yang sebenarnya sedang terjadi, hingga teman-temannya yang tidak pernah pulang selama 2 hari. Astaga, cepat kamu panggil Pak Reza nak, suruh dia datang ke sini, lalu kita berangkat, ucap Pak Ilham. Andre pun langsung pergi ke rumah Pak Reza yang saat itu kebetulan sedang berada di rumah. Pak Reza, panggil Andre dari depan pintu. Iya nak, ada apa? Sahut Pak Reza sembari berjalan menghampiri Andre. Andre pun kembali menjelaskan persis seperti apa yang dijelaskan kepada Pak Ilham tadi. Nak, katamu tadi nama mereka adalah Rahman, Roshid, dan Adit ya? Tanya Pak Reza yang terlihat sedang memejamkan kedua matanya. Iya betul Pak, sahut Andre. Sebentar, Bapak coba terawang dulu, jawab Pak Reza. Astaga, kalau sampai maghrib ini tidak ditemukan, saya khawatir mereka bisa saja mati. Menurut penerawanganku, ketiga orang temanmu itu sudah mulai sekarat. Ayo, cepat kita ke rumah Pak Ilham, kemudian langsung berangkat ke desamu, ucap Pak Reza dengan serius.
Mereka pun langsung bergegas untuk menjemput Pak Ilham dan langsung berangkat dengan 2 motor menuju desa Andre yang jaraknya tidak begitu jauh tersebut. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba mereka diberhentikan oleh bapaknya Adit. "Nah Andre, tadi bapak ke rumahnya Rahman dan Rosyid untuk memberitahu orang tua mereka bahwa si Adit, Rahman dan Rosyid sedang berada di desa sebelah untuk melakukan pertandingan bola antar desa. Bapak juga bilang kalau mereka mungkin akan bermalam beberapa hari lagi di sana," ucap bapaknya Adit menjelaskan maksudnya memberhentikan mereka. "Terima kasih banyak sebelumnya Pak," sahut Andre. "Ayo Andre, waktu kita tidak banyak," potong Pak Ilham dengan sopan. "Mari Pak, kami berangkat dulu," kata Andre kepada ayahnya Adit. Perjalanan pun mereka lanjutkan, hingga akhirnya sampai di pinggir hutan tepat di mana saat Andre, Rahman, Adit, dan Rosyid kemarin melakukan survei. "Wah, sesampainya di sini penerawanganku mulai buram. Aku tidak bisa lagi melihat di mana persisnya ketika temanmu itu berada," ucap Pak Reza sambil terpejam dengan mengerutkan dahi. "Tapi saat di rumah tadi, kulihat dengan penerawanganku, mereka sedang ada di dekat pohon kariwaya besar," sambung Pak Reza. "Sudahlah, jangan buang-buang waktu lagi. Ayo kita masuk, Andre," ucap Pak Ilham sambil menyuruh Andre membawa mereka masuk ke dalam hutan. Mereka pun masuk dan sesekali berteriak memanggil-manggil nama dari ketiga temannya Andre tersebut. Jam demi jam berlalu, namun mereka tidak kunjung menemukan tanda-tanda dari ketiga pemuda itu. "Ham, sekarang sudah hampir jam 4 sore. Percuma saja kita teruskan mencari. Sepertinya mereka tidak lagi berada di alam kita," ucap Pak Reza sembari menatap tajam ke arah Pak Ilham. Aku tahu maksudmu, tapi apakah dia mau membantu kita setelah apa yang kau lakukan dahulu kepadanya?" sahut Pak Ilham. "Kita coba saja dulu Ham, semoga saja dia mau membantu kita," sahut Pak Reza sambil mengambil posisi duduk bersila. "Dulu kamu sudah mengusirnya dan berjanji tidak akan meminta bantuan jin lagi, walaupun dia itu adalah sahabat kita sendiri, Za. Tapi baiklah, demi anak-anak ini, mari kita coba. Dan kamu, Andre, tolong ambilkan beberapa tangkai dahan pohon dan daun kering," ucap Pak Ilham menyambung perkataannya sembari bersiap-siap untuk duduk bersila di depan Pak Reza. Andre pun langsung mengambil beberapa tangkai dahan pohon dan daun kering. Setelah terkumpul dahan dan daun tersebut, langsung diletakkan di tengah-tengah antara Pak Reza dan Pak Ilham. Pak Ilham pun langsung membakar dedaunan kering dan dahan tersebut sembari mengeluarkan bungkus kemenyan yang memang sudah dipersiapkan dari awal untuk berjaga-jaga. Asap pun mengepul setelah api kecil itu perlahan-lahan ditaburi dengan bubuk-bubuk kemenyan. Aroma khas kemenyan pun langsung menyebar ke segala penjuru hutan itu. Dan si Andre pun yang hanya bisa diam melihat kedua bapak-bapak itu duduk bersila sambil memejam mata dengan duduk yang saling berhadap-hadapan. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Namun sesekali, kedua orang itu sedikit mengerutkan dahinya. Entah apa yang sedang terjadi dengan mereka, Andre pun tidak tahu. Akhirnya ritual itu pun selesai, dan Pak Ilham langsung segera berdiri disusul dengan Pak Reza, sembari mematikan api kecil bekas membakar kemenyan tadi. "Syukurlah dia tidak marah dan masih menganggap kita sebagai saudaranya, Ham," kata Pak Reza sedikit tersenyum sambil mengarahkan pandangannya ke arah Pak Ilham saudaranya. "Iya Zah, berarti mulai malam Jumat depan kita harus aktif lagi nih membuat kopi manis kopi pahit untuknya," sahut Pak Ilham. "Maksudnya apa Pak? Bagaimana? Apakah teman-teman saya sudah ditemukan?" potong Andre. "Kita tunggu sebentar lagi Andre. Sahabat kami masih berusaha membantu membuka perisai gaib yang menghalangi pandangan kita, sehingga kita tidak melihat di mana mereka," sahut Pak Reza. "Semoga mereka baik-baik saja." Belum selesai Andre bicara, tiba-tiba terdengar suara erangan yang cukup keras dari arah sekitar mereka. Suara itu terdengar cukup banyak dan terkesan sangat mengerikan. Entah suara apa dan siapa itu. Yang jelas, yang terdengar hanyalah suaranya. Sementara sosok dari yang punya suara itu sama sekali tidak terlihat. Di sela-sela suara itu,
Tiba-tiba semuanya pun dikejutkan dengan suara auman macan yang terdengar menggema memenuhi sekitar hutan. Andre yang sedari tadi sudah sangat ketakutan pun menoleh liar ke segala penjuru hutan pada saat itu. Dan tidak disengaja, dia melihat sekelebatan seekor macan putih yang sangat besar, yang diperkirakan seukuran gajah Afrika. Macan tersebut terlihat berlari dengan sangat lincah, seperti sedang mengejar sesuatu. Namun itu hanyalah sekelebatan, sebelum akhirnya kembali hilang dalam pandangan Andre. Tidak usah takut, itu adalah Kiwik, sahabat kami dari bangsa jin yang berbentuk macan putih, ucap Pak Reza sambil menoleh ke arah Andre. Dia sedang berusaha mengejar jin yang telah menyembunyikan teman-teman kalian, ucap Pak Reza menambahkan. Tidak lama setelah itu, suasana pun menjadi tenang dan suara-suara itu pun sudah tidak terdengar lagi. Terlihat Pak Reza sedang memejamkan mata yang seolah-olah telah berkomunikasi dengan Kiwik sahabatnya tersebut. Sudah selesai, mari kita cari temanmu sekali lagi, Andre, kata Pak Reza. Mereka pun kembali menyusuri hutan itu, hingga akhirnya menemukan sebuah pohon kariwaya yang cukup besar. Terlihat juga di sela-sela akar kariwaya tersebut, teman-temannya Andre yang saat itu kondisinya sudah terlihat sangat memprihatinkan dengan tubuh yang sangat lemah dan linglung. Andre pun langsung menghampiri Rahman. Dan, bau apa ini? Kenapa tubuhnya dipenuhi dengan lendir? Ucap Andre sembari mau muntah karena mencium aroma lendir yang ada di tubuh Rahman. Nampaknya teman-temanmu sedang dijilati demit penunggu hutan ini, Andre. Ketahuilah, mereka akan terus menjelati tubuh teman-temanmu ini hingga ketika temanmu ini mati. Bukan hanya itu saja. Setelah mati, jenazah mereka pun akan dimakamkan oleh para demit itu. Kemudian roh ketiga temanmu ini akan mereka belenggu di hutan ini untuk selamanya, ucap Pak Ilham sambil memandangi tubuh teman-temannya Andre tersebut. Mari kita gandeng mereka untuk kembali pulang ke desa, ucap Pak Reza. Mereka pun perlahan-lahan langsung mendirikan tubuh teman-temannya Andre tersebut untuk digandeng pulang menuju desa. Ini yang gondrong sudah tidak bisa berdiri. Sudah gitu tubuhnya gempal lagi. Sepertinya saya tidak akan kuat jika harus menggendongnya, ucap Pak Reza sembari memegangi tubuh Roshid yang tidak kuat untuk berdiri itu. Dre, mumpung belum maghrib, mending kamu ke desa untuk meminta bantuan warga guna mengevakuasi mereka, sambung Pak Reza. Andre pun mengangguk dan langsung bergegas menuju desa. Hingga tidak beberapa lama kemudian, dia pun kembali dengan puluhan warga yang sudah siap dengan alat-alat untuk membopong tubuh Roshid. Sementara Adit dan Rahman masih bisa berjalan dengan gontai walau sesekali harus digandeng. Singkatnya, mereka pun tiba di desa dan langsung dimandikan dan disterilkan dengan diberi air yang sudah dibacakan doa. Mereka pun berangsur-angsur mulai sadar dan perlahan mulai normal kembali. Tidak lupa juga, orang tua ketiga remaja tersebut pun dipanggil dan disuruh menjemput anak-anak mereka untuk dibawa pulang. Saat di perjalanan menuju pulang, tak luput Rahman, Adit, Roshid pun mendapatkan bonus berupa omelan dari masing-masing orang tuanya. Beberapa hari kemudian, Rahman, Adit, Roshid pun berkumpul di tempat tongkrongan mereka di pos jaga depan gang sembari menunggu Andre yang katanya sedang dalam perjalanan. Itu pasti suara motornya Andre, ucap Adit sembari menoleh ke arah tikungan depan pos. Nah, bener kan, sambungnya. Akhirnya datang juga kamu, Andre, ucap Rahman. Nah, kalian. Kukira tanpa aku kalian tidak akan jadi berangkat malam itu, Man, ucap Andre sambil memarkirkan motornya. Kapok nggak? Sekarang coba ceritakan, bagaimana bisa kalian seperti itu hingga hilang beberapa hari, sambung Andre. Kamu saja yang menceritakannya, Sid, ucap Adit sambil menoleh ke arah Roshid. Baiklah, malam itu saat kami memasuki pinggiran hutan dengan Adit yang jadi penghulu jalan, si Rahman sudah mulai sopral dengan menantang-nantang demit penunggu hutan ini. Sebetulnya pada saat itu aku sudah mulai merasa tidak enak hati, Andre. Ditambah lagi si Adit yang mendadak kaget ketika melihat ke arah pohon. Bagaimana tidak kaget, Andre?
Saat itu ada suara wanita menangis yang berasal dari arah pohon yang tepat berada di depan. Setelah kutoleh, ternyata ada sosok wanita dengan mata merah yang sedang duduk sambil mengayun-ngayunkan kakinya, sahut Adit sembari memotong pembicaraan Roshid. Namun, pada saat itu Rahman dan Roshid tidak melihat apa-apa. Bukannya takut, si Rahman malah bertambah sopral dengan mengencingi pohon tersebut, sambung Adit. Iya, setelah kami deketin, ternyata itu adalah sebuah pohon kariwayan, Dre. Gila, menyeramkan sekali pohon itu, ucap Roshid menambahkan. Setelah itu, kami pun lanjut berjalan hingga terasa lumayan jauh. Namun anehnya, lagi-lagi kami menemukan pohon kariwaya yang tadi Rahman kencingi. Di situ perasaanku makin tidak enak, dan si Rahman juga sudah mulai diam. Kami pun lanjut berjalan lagi, dan pada saat itu aku berinisiatif untuk mematahkan sebuah ranting untuk menandai tempat tersebut. Setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba kami kembali lagi ke pohon kariwaya itu. Terlihat juga di sana ada ranting yang tadi aku patahkan, yang artinya kami hanya berputar-putar di sana saja. Rahman yang tadinya sopral menyadari akan hal itu, dia pun langsung diam dan terlihat tidak banyak berbicara lagi, Dre, kata Roshid menceritakan. Dan Rahman pun mengajak kami untuk putar arah balik. Siapa tahu dengan putar arah kami bisa kembali ke desa. Tapi percuma saja, walaupun putar arah sekalipun, kami tetap saja kembali ke tempat pohon kariwaya itu lagi, tambah Roshid. Lalu ikan seluang itu, apakah kalian bakar? Sahut Andre penasaran. Nah, tentang ikan itu, kami tidak jadi membakarnya, Andre. Karena belum juga dibakar, kami sudah mendapat gangguan seperti itu, apalagi jika dibakar. Saat itu si Adit langsung mengambil semua ikan itu dari ember, lalu membuangnya ke arah semak-semak, Dre, sahut Roshid. Kami tidak tahu lagi saat itu sudah pukul berapa. Yang pasti, saat itu malam sangat terasa panjang. Hingga si Rahman pun mulai kehausan dan meminum air bekas ikan yang ada di dalam ember itu, Dre. Tidak hanya Rahman, aku dan Adit pun juga ikut meminumnya. Karena jujur saja, malam itu kami memang sangat terasa sangat haus dan juga lapar, tambah Roshid menjelaskan. Setelah meminum itu, kami pun mulai mengantuk dan tertidur. Entah berapa jam tertidur. Yang jelas, aku terbangun karena kaget mendengar suara teriakan si Rahman. Adit pun juga ikut terbangun, karena pada saat itu, Andre terlihat seperti kejang-kejang sambil memegangi lehernya. Melihat akan hal itu, kami langsung menghampiri Rahman sembari menyadarkannya. Man, sadar, sadar. Dan pada saat itu, apa yang sedang kamu lihat, Man? Saat itu, aku terbangun karena merasa ada sesuatu yang sedang meraba-raba leherku, Andre. Setelah ku pegang, ternyata ada sehelai kain putih yang sudah terikat di sekeliling leherku. Saat kulihat ke atas arah sumber kain tersebut, ternyata kain itu berasal dari sosok perempuan bermata merah yang duduk di dahan kayu. Wanita itu pun cekikikan sembari menarik kain putih yang sudah mengikat di leherku. Perlahan-lahan, hingga akhirnya aku mulai tidak bisa bernafas karena tertarik ke atas. Untung saja pada saat itu, si Roshid dan Adit terbangun, hingga mereka menghampiriku, dan tiba-tiba kain putih itu pun menghilang. Setelah kulihat ke arah atas, wanita itu pun sudah tidak ada lagi berada di sana, Andre, sahut Rahmat sesekali sambil menundukkan wajahnya. Setelah Rahman sadar, kami pun hanya bisa duduk sambil berharap malam itu cepat berlalu, Andre, sahut Roshid. Namun, pagi tidak juga kunjung tiba, dan kami pun sekali lagi mencoba untuk berjalan ke arah desa sembari berharap tidak akan kembali ke tempat itu lagi. Namun sia-sia saja, karena setelah berjalan cukup lama, akhirnya aku melihat ranting yang aku patah tadi, yang artinya kami kembali ke bawah pohon kariwaya itu, lagi dan lagi. Namun kali ini, ketika kami sampai di tempat itu, kami semua mendengar suara siulan dari arah semak tempat Adit membuang ikan seluang itu, Andre. Kami pun bergetar karena tidak tahu makhluk apa yang dibalik semak belukar tersebut. Saat itu si Rahman juga mulai menangis. Sambung Roshid sembari menoleh ke wajah Rahman yang kala itu hanya bisa menundukkan wajahnya. Di sela ketakutan kami, tiba-tiba muncul sosok kepala yang kira-kira seukuran kepala dam truk. Sosok itu sangat mengerikan, sehingga membuat Rahman dan Adit jatuh pingsan karena teramat ketakutan.
Sosok yang besar berwarna merah menyala itu berambut panjang dengan wajah yang dipenuhi dengan bulu. Melihat Rahman dan Adit tidak sadarkan diri, sosok itu pun tertawa. Di saat tertawa, terlihat pula ada banyak taring runcing yang sangat mengerikan untuk dilihat, Dre. Aku pun tidak sadar, sampai celanaku pun basah, yang artinya pada saat itu aku terkencing tanpa sadar, ucap Roshid menjelaskan. Terus apa yang terjadi sampai tubuh kalian semua dipenuhi dengan lendir berbau busuk itu? Sahut Andre sembari bertanya. Sosok yang ternyata sedang tiarap, Dre. Setelah tertawa melihat tubuh Rahman dan Adit yang tak sadarkan diri, perlahan-lahan makhluk itu pun mulai duduk dan bergeser menuju Rahman dan Adit, sembari menghindari dahan pohon. Sesampainya di tempat mereka pingsan, makhluk itu pun langsung mencekram tubuh Rahman di tangan kanannya, dan Andre di tangan kirinya. Kulihat sosok tersebut memasukkan tubuh mereka ke dalam mulutnya, persis seperti kita yang sedang menghisap permen, sambil tertawa menggema pula. Makhluk itu pun kembali mengulang-ulang perbuatannya, dengan sesekali menjalaki tubuh mereka berdua. Setelah selesai dengan Rahman dan Adit, makhluk itu kemudian menunjuk ke arahku sambil tertawa, dengan tawa yang sangat mengerikan, yang tidak akan bisa aku lupakan seumur hidupku. Sosok itu perlahan menghampiriku, dan refleks saja, aku pun berusaha berlari, hingga beberapa langkah kemudian, semuanya pun berubah menjadi hitam, dan setelah itu, aku pun tidak sadarkan diri, ucap Roshid menjelaskan. Tidak tahu berapa lama kami tidak sadarkan diri, yang jelas di saat sadar, aku, Rahman, dan Adit sudah berada di balai desa dengan tubuh yang sudah bersih, sambung Roshid. Ya, saat itu kami membawamu ke balai desa beserta warga lainnya, sahut Andre. Kalau bisa, besok malam kalian datanglah ke rumah Pak Ilham dan Pak Reza, karena tanpa bantuan mereka mungkin saja kalian sudah mati, sambung Andre dengan nada yang serius. Baik, Andre, tolong kamu antar kami ke rumah beliau, karena tidak ada satupun dari kami yang mengetahui rumah mereka. Orang tuaku pun saat mendapati aku tidak sempat menghampiri Pak Ilham dan Pak Reza, karena saat itu katanya terlalu syok saat melihat kami dalam kondisi seperti ini, sahut Roshid. Iya, Andre, bapak ibuku pun menanyakan hal yang sama. Mereka sangat ingin bertamu ke rumah Pak Ilham dan Pak Reza. Bagaimana kalau besok malam kita beserta orang tua kita silaturahmi ke rumah beliau yang sudah menolong kita, ucap Rahman. Baiklah, sepakat, jawab mereka serentak. Dalam kisah ini, sebenarnya mereka tidak sempat membakar ikan seluang. Coba kalian bayangkan, andai saja saat itu mereka masih nekat untuk membakarnya. Apa yang bakal terjadi? Karena membakar ikan seluang adalah pantangan atau larangan utama dari desa tersebut. Sekian dan terima kasih. Cukup sampai di sini cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya. Tetap stay tune di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita-cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.